Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, hidayah ilmu yang bermanfaat, hidayah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidayah istiqamah terus di atas siratul mustaqim hatta atanal yakin. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan dars kita dari pembahasan kitab Sirah Nabawiyah, buah karya Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala anhu. Berkata muallif hafizahullahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Di sini beliau ingin mengabarkan kepada kita tentang bagaimana sifat tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan tawa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk senyuman. Berkata Abdullah bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu, maka na dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertawa, melainkan tawa beliau hanya sebatas senyuman saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Beliau menyatakan hadis ini sahih gharib. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan fadahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tertawa hingga terlihat gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6087. Riwayat yang pertama mengabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
jenis tertawa beliau itu adalah hanya senyuman saja. Namun hadis yang kedua mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW terkadang ini tertawa beliau juga sampai terlihat gigi gerahamnya. Kebanyakan tawa Nabi adalah senyuman. Namun kadang-kadang Rasulullah SAW ini juga pernah tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Muallif mengatakan, hafizahullah ta'ala anhu, ketika mengomentari hadis ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwasanya berdasarkan dari riwayat-riwayat yang ada, seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hanya tersenyum saja. Seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum, tidak sampai tertawa. Meskipun terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tertawa. Ya, namun mayoritasnya, kebanyakan Rasulullah itu hanya senyum, tidak tertawa terbahak-bahak, melakak gitu, tidak. Walaupun terkadang ada, jarang tapi. Dan memang kata muallif, bagi seorang muslim ini dimakruhkan. Makruh hukumnya untuk terlalu banyak tertawa atau berlebihan dalam tertawa ini, karena dia dapat menghilangkan izzah, menghilangkan kewibawaan, dan dapat tumitu qalb, mematikan hati. Jadi ini dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi para ulama setelah mengabarkan tentang bagaimana sifat tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata mayoritas tertawanya Nabi itu hanyalah dalam bentuk senyuman saja. Senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyum. Walaupun diperbolehkan tertawa sampai tampak gigi geraham, tapi ini bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Ini adalah teladan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana kok ada ustaz yang banyak tertawa? Ada ustaz yang banyak tertawa, suka ngelakak-ngelakak ketawanya. Maka kita katakan, wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tertawa. Dan tidak ada contoh yang terbaik melainkan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya hendaklah kita tahan kalau bertertawa ini. Senyum ya, cukup sampai senyum saja. Jangan banyak-banyak tertawa, apalagi sampai melakak-lakak ketawanya. Setiap hari tawa, melakak-lakak, bergurau terus kerjanya. Kenapa? Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di antara sebabnya adalah dapat menjadikan hati ini menjadi mati. Menjadi mati. Lupa akhirat, lupa kematian, lupa akan adanya hisab. Kemudian juga menghilangkan wibawa, menghilangkan izzah. Tidak ada wibawa seorang guru, seorang ustaz, orang tua di hadapan anak-anaknya, ustaz di depan murid-muridnya. Kenapa? Sering ketawa, melakak-lakak, sering tertawa. Tidak ada izzahnya, tidak ada wibawanya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum saja, senyum. Sekali-kali tidak mengapa, sekali-sekali tidak mengapa, tapi jangan keseringan. Ya, jangan keseringan. Dampaknya adalah dapat menghilangkan wibawa dan menyebabkan matinya hati. Kemudian yang selanjutnya, muallif hafizahullahu ta'ala anhu membawakan tentang
sifat lembut yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif hafizahullah, berkata penulis, semoga Allah taala senantiasa menjaga beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang sangat penuh dengan kelembutan. Bukan orang yang kasar, bukan orang yang keras. Ini harus bisa dibedakan antara kasar, keras dan tegas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini orang yang lembut. Dalam surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang lemah lembut, ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang memiliki sifat lemah lembut, kelembutan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan rahmat yang Allah taala berikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang lembut kepada anak-anak. Ketika Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang anak yang burungnya mati, maka dihibur anak ini sama Nabi SAW. Rasulullah katakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair?" Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihibur anak ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal hanya anak kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ini senantiasa, dan Nabi SAW itu tidak gengsi untuk apa? Membantu pekerjaan rumah tangga. Ini juga kata para ulama di antara bentuk kelemah lembutan Nabi SAW. Bukan berarti sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, tidak. Rasulullah SAW kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ini kerap kali datang membantu Ibunda Aisyah, membantu istri-istrinya dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Ini juga di antara bentuk kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara bentuk kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengingkari kemungkaran. Sewaktu Rasulullah SAW dapati ada seorang Arab Badui yang datang ke masjid kemudian kencing di pojok masjid. Pada saat itu para sahabat yang ada, para sahabat itu sudah geram, kesal melihat ada orang yang kencing di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini supremasi umat Islam, tempat yang diagungkan, masjid. Dia kencing di masjid, siapa yang tidak marah? Tapi lihat bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datangi, kemudian ditunggu sampai selesai dia buang hajatnya. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diambilkan air, baru disiram. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihati bahwasanya ini merupakan masjid dan tidak boleh buang air di masjid. Tidak Rasulullah datang langsung tempelin palanya, tidak. Ini kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga dalam kisah yang sangat masyhur sekali bagaimana sewaktu Nabi SAW berdakwah ke Taif. Pada saat itu Rasulullah SAW ditolak, dihinakan oleh mereka, dilempar, diusir dari kota Taif. Dan ini kata Ibunda Aisyah adalah perkara yang sangat berat bagi Nabi SAW, lebih berat daripada kejadian kekalahan kaum muslimin dari pada perang Uhud. Berat Nabi SAW sampai diusir seperti itu, sampai datang malaikat Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada Nabi SAW, meminta izin untuk ditimpakan gunung kepada penduduk Taif. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW, kelebutan Nabi SAW. Rasulullah maafkan mereka, bahkan didoakan oleh Nabi SAW agar keluar dari tulang sulbi mereka itu orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyekutukan Allah. Subhanallah, ini kelembutan dari Nabi SAW. Begitu juga sewaktu ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi SAW minta izin untuk berzina. Datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ana izin ya. Izin apa? Izin berzina, bukan izin pacaran, enggak. Izin berzina. Lalu apakah Rasulullah langsung tampar dia, kurang ajar gue nih, gitu ya? Tidak, jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat bagaimana uswah hasanah kita ini, suri tauladan kita. Rasulullah SAW nasihati dia. Rasulullah katakan, bagaimana, apakah engkau rela jika saudarimu dizinahi oleh orang? Tidak, wahai Rasul. Apakah kamu rela jika bibimu dizinahi oleh orang? Tidak. Apakah kamu rela jika ibumu dizinahi oleh orang? Jika anak perempuanmu dizinahi oleh orang? Akhirnya pemuda ini pun sadar akan kesalahannya dan didoakan oleh Nabi SAW. Ini kelembutan Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita taufik untuk dapat mengikuti suri tauladan kita ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya muallif hafizahullah ta'ala anhu membawakan tentang bagaimana sifat pemalu yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6102 dan Imam Muslim nomor 2320. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal azra'i fi hidriha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pemalu. Bahkan malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melebihi malunya seorang gadis yang sedang berada dalam pingitan. Ini adalah di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang mulia, yaitu adanya rasa malu. Wal haya syu'batu minal iman, dan malu ini merupakan cabang dari cabang-cabang keimanan yang harus ada pada diri seorang muslim, orang yang beriman. Dan ini adalah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa malu, bukan tidak tahu malu. Makanya Nabi SAW, jamaah yang rahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, ini adalah di antara bentuk rasa malu Nabi SAW. Rasulullah SAW senantiasa menundukkan pandangan. Rasulullah tidak mengumbar pandangan. Rasulullah tidak jelalatan matanya.
tidak liar mau mandang akhwat, jauh itu ada akhwat tuh dipandangin. Ini ciri tidak tahu malu, tidak punya rasa malu. Udah tahu ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia malah jelalatan. Ditunggu akhwat tersebut. Mana akhwat yang ramai nampil muncul. Cari perhatian sama akhwat. Jadi tidak tahu malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penuh dengan rasa malu. Di antara bentuk rasa malu Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membatasi diri dalam berbicara tentang hal-hal yang sensitif. Ya, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang haid. Rasulullah SAW mengabarkan tentang agar kain itu diberi minyak wangi. Sampai di situ Nabi SAW mengabarkan. Kemudian sahabiah yang merasa masih belum jelas, maka dijelaskan secara detail oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah malu. Ini hal-hal yang sensitif yang harus ada rasa malu kita dalam perkara ini. Nabi SAW juga orang yang malu apabila terlihat auratnya. Senantiasa Nabi jaga auratnya. Ya, tidak tetang-tetang pakai celana pendek sehingga nampak auratnya, tidak. Buka baju, mentang-mentang badannya six pack gitu ya, buka bajunya, kelihatan auratnya. Tidak seperti itu. Ini rasa malu. Terkadang kita dapat di sebagian ikhwah, ya udah ngaji, subhanallah, main bola, main futsal pakai stocking, ketat sekali. Ya Allah, hanya apa faedahnya? Seperti tidak malu kan? Kan tidak ada rasa malu. Ya, padahal sudah ngaji, padahal nyantri, mondok. Ya Allah. Ya. Main bola pakai celana pendek, kaos kakinya aja yang panjang. Kayak perempuan pakai stocking gitu kan ya. Dia kaos kakinya panjang, celananya pendek. Ya Allah, apa ndak malu benar seperti itu? Sekarang apa ahamiyahnya main seperti itu? Sekarang tujuan olahraga, main bola itu untuk apa sih? Untuk apa? Untuk olahraga. Ya udah olahraga pakailah pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, celananya, bajunya. Karena tujuannya bukan untuk cari kemenangan. Kita ingin olahraga agar apa? Di antaranya agar dapat menjaga kesehatan, dapat meningkatkan ukhuwah, kebersamaan dengan teman-teman yang lainnya. Ya, maka kita, karena ini tujuannya, ya kita tetap jaga koridor syar'i. Ini karena terkadang tujuannya sudah melenceng. Ingin jadi jadi pemain terbaik yang paling mencolok di antara yang lainnya. Akhirnya kawan-kawannya pakai celana panjang, dia pakai celana pendek sendiri. Biar apa? Biar mudah bergerak, biar lincah, hilang rasa malunya. Ya, bukan seperti ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetap jaga aurat kita, walaupun ya tadi sama dengan saudara-saudara kita yang laki-laki gitu, jaga. Bahkan Nabi SAW ya adalah orang yang sangat pemalu ya terhadap auratnya. Rasulullah jaga betul. Apalagi yang perempuan ya harus lebih terjaga, harus lebih dijaga lagi karena keluarnya kalian adalah fitnah bagi laki-laki. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan juga bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang malu meminta kepada orang lain. Untuk dirinya sendiri Nabi malu. Nabi tidak pernah minta-minta kepada sahabatnya. Untuk kebutuhan pribadinya tidak minta, ya Abu Bakrin, ini di rumah tidak ada makanan nih, kirimlah untuk Nabi Allah gitu kan. Minta, ini tempat tidur udah keras nih, mana nih Abdurrahman bin Auf nih, masa tidak memperhatikan Nabi ya? Tidak seperti Nabi SAW. Malu Nabi SAW. Untuk dirinya Nabi tidak minta-minta.
Ya paling Nabi SAW menyampaikan, memotivasi umat untuk apa? Untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk perang. Untuk perang, ayo siapa yang mau infak silakan, infak. Ya, datang Utsman bin Affan bawa 300 ekor unta lengkap ya dengan pembekalannya. Datang Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala membawa seluruh hartanya. Tapi ini bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi untuk apa? Untuk jihad fi sabilillah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, bukan minta untuk diri sendiri. Ini hindari. Malu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa malu. Terkadang ada yang ya penuntut ilmu tidak ada rasa malunya. Minta, anak butuh nih untuk beli kitab, antum mau tidak belikan anak kitab? Ya Allah, jangan minta kepada makhluk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali, dua kali, tiga kali jatuh wibawa antum. Kenapa? Minta untuk diri sendiri. Anak mau belajar nih ke Yaman, antum mau tidak biaya anak beli tiket? Anak mau ke Saudi nih, bisa tidak bantu anak untuk menanggung biaya anak dan istri anak? Minta untuk dirinya. Jangan seperti itu, malulah jamaah yang minta Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus ada izzah, ada rasa malu. Ya, Nabi SAW adalah orang yang tidak meminta untuk dirinya sendiri. Ya, tahan. Adapun kalau untuk yang lain, ya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, tafadhol. Kita mengajak manusia untuk mensedekahkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, itu ada proyek bangun masjid. Ayo jamaah ikut proyek akhirat, bangun masjid. Bukan untuk dirinya, bukan. Ayo, itu ada pesantren yang lagi dibangun. Ayo kita sedekahkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada orang-orang yang sedang kelaparan, ada fakir miskin. Ayo kita sumbangkan harta kita jalan Allah Subhanahu wa taala, bantu meringankan saudara-saudari kita. Ini ada teman saudara kita yang sedang sulit. Ayo kita bantu. Mereka ada saudara kita yang sedang terlilit hutang. Ayo kita bantu bareng-bareng. Ya, mengajak orang untuk mensedekahkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk dirinya, minta-minta, bukan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang malu dalam perkara ini. Ya, maka kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa dong kita minta, Ustaz? Kalau kita lagi butuh, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kita lupa kita memiliki Rabb yang maha kaya? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Allah pemilik alam semesta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi apapun kebutuhan kita. Ya, orang yang banyak minta-mintanya kepada manusia akan banyak apa? Banyak kecewa. Banyak kecewa. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Sekali, dua kali antum dikasih, ketiga kecewa. Siap-siap kecewa apabila berharap kepada manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita bahas tentang bagaimana beraninya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan terlebih dahulu azan salat Isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan sedikit setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. أشهد
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Berkata muallif hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi beliau, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa asja'an nas wa ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemberani. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Ini adalah 3 sifat Nabi SAW yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam hadis ini. Pertama, Nabi adalah orang yang baik, terkenal dengan orang yang baik. Bahkan Nabi adalah orang yang paling baik. Yang kedua adalah sifat pemberani. Ini adalah sifat mulia yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seorang muslim ini membekali dirinya dengan sifat ini, sifat pemberani. Berani bukan berarti nekat ya, berani bukan berarti nekat. Tapi harus ada pada diri seorang itu pemberani. Berani dengan penuh perhitungan tentunya. Jangan jadi lawan dari pemberani, pengecut. Ya, tidak ada dalam kamus seorang muslim itu pengecut, itu tidak ada. Kenapa? Karena seorang muslim yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim meyakini bahwasanya tidak ada satupun mudarat yang dapat menimpanya kecuali mudarat tersebut memang telah Allah taala takdirkan untuk dirinya. Dan seorang muslim juga meyakini bahwasanya dia tidak akan meninggal dunia sebelum waktu yang Allah Ta'ala tetapkan itu datang. Yakin seorang muslim. Maka apa yang harus ditakutkan? Maka seorang muslim harus menjadi orang yang paling pemberani. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW adalah asja'an nas. Manusia yang paling pemberani. Kalau seandainya sifat pemberani ini adalah sifat yang mulia, karena ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka lawannya sifat pemberani yaitu sifat pengecut merupakan sifat tercela. Ya, maka jauhkan dari diri kita sebagai seorang muslim sifat pengecut. Ini dijauhkan. Jangan jadi pengecut. Ya, muslim tidak boleh pengecut, harus pemberani. Ya, asja'an nas, Nabi SAW teladan kita adalah orang yang paling pemberani. Keberanian Nabi Muhammad SAW, kata muallif, ini juga
diakui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib ini. Dan Ali bin Abi Thalib ini juga adalah seorang yang pemberani. Jadi yang mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemberani itu juga pemberani gitu loh, Ali bin Abi Thalib. Yang mengakui seorang jagoan itu orang jago, ini artinya benar jagoan gitu. Benar jagonya. Kenapa? Karena orang-orang jago pun mengakui bahwasanya orang ini adalah orang yang kuat, yang jago. Dan keberanian Nabi SAW ini juga diakui oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib kita lihat bagaimana beraninya beliau radhiyallahu ta'ala anhu sewaktu diminta untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya pada saat Nabi akan hijrah. Siapa yang menggantikan Nabi SAW di tempat tidurnya? Ali bin Abi Thalib ini, yang pada waktu itu orang-orang musyrikin Mekah mereka telah bersepakat ingin bareng-bareng membunuh Nabi Muhammad SAW. Udah berkumpul tuh, ingin membunuh Nabi SAW. Ditunggu Nabi SAW. Ternyata yang gantikan siapa? Ali bin Abi Thalib, bertaruh nyawa. Kalau tidak pemberani tidak akan mau menggantikan posisi Nabi SAW ini. Karena orang-orang kafir Quraisy ini pasti jengkel. Waktu dibuka mau dibunuh, ternyata bukan Muhammad SAW. Ternyata malah Ali bin Abi Thalib. Kesal dia langsung ditebas gitu kan ya. Gimana melawan ramai. Jadi kalau memang tidak benar mentalnya, kalau pengecut pasti tidak akan berani. Ini menunjukkan betapa beraninya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya makanya tadi Anda katakan seorang muslim jangan jadi orang yang pengecut. Ya, jangan jadi pengecut, harus pemberani. Ya, walaupun tetap harus penuh dengan perhitungan. Harus penuh dengan pertimbangan, ada strateginya. Ya. Bukan berarti pemberani kemudian nekat. Ya, harus kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama Bani Israel sewaktu berhadapan dengan tentara Fir'aun. Ini Nabi ulul azmi minar rusul. Ternyata Nabi Ibrahim itu jago loh. Sekali pukul mati gitu kan ya. Jago, kuat. Terkenal kekuatannya, tapi sewaktu berhadapan dengan tentaranya Fir'aun yang sangat banyak, lengkap persenjataannya, ternyata Nabi Musa alaihissalatu wassalam bersama Bani Israel memilih untuk pergi meninggalkan Mesir. Kenapa? Karena nggak mampu melawan pada waktu itu. Bukan berarti Nabi Musa ini pengecut, bukan, tapi realistis. Ya, tidak bisa kita melawan, bukan tidak berani melawan, bukan. Kalau seandainya kemampuannya sama akan dilawan gitu. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kunna idza marra al-ba'su wa lakiyal qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu. Adalah kami, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, apabila peperangan sedang memuncak, sedang lagi panas-panasnya, puncak peperangan, lagi klimaks peperangan tersebut, lagi memanas peperangan ini, pada saat walakiyal qaumul qauma, ya, dua kaum itu telah berjumpa di medan perang, sudah perang, lagi sengit-sengitnya peperangan tersebut.
maka kami pun berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang yang lebih dekat dengan musuh melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Rasulullah bukan orang paling belakang, pasukan suruh depan, enggak. Rasulullah maju di baris terdepan. Kadang lagi sengit-sengitnya peperangan, pada saat kaum muslimin terdesak, para sahabat malah berlindung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan orang pengecut, bukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan para sahabatnya, enggak, ayo lindungi anak, enggak. Rasulullah maju di garda terdepan. Ya. Nabi SAW adalah orang yang pemberani, kata Ali bin Abi Thalib. Bahkan kami yang berlindung kepada Nabi SAW. Ini kelasnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib adalah seorang jagoan gitu ya, terkenal. Tapi ternyata berlindung di balik Nabi SAW. Dan Rasulullah orang paling dekat dengan musuh. Ya, makanya aneh jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu orang teriak jihad, 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 menyemangati orang untuk berjihad, dianya ndak ada di medan jihad. Dia memanas-manasi orang untuk berjihad, dia dan keluarganya enak hidup aman, orang yang dipanas-panasinya bertempur medan jihad. Ini kan aneh. Harusnya dia dan keluarganya yang berada di garda terdepan untuk berjihad tersebut. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berada di garda terdepan. Dalam suatu hadis ketika perang Hunain, yang mana Allah Subhanahu wa taala menegur sebagian para sahabat atau orang-orang munafik yang bersama dengan pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu mereka berbangga dengan banyaknya jumlah mereka pada saat peperangan tersebut. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 25, Allah taala berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa walaitum mudbirin. Sungguh Allah Ta'ala telah menolong kalian pada banyak peperangan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu perang Hunain, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum, yaitu ketika kalian merasa takjub, merasa bangga dengan apa? Dengan banyaknya jumlah kalian. Sampai-sampai ada seorang dari pasukan tersebut, dari pasukan kaum muslimin yang ada dalam pasukan kaum muslimin mengatakan, lan nughlabal yauma min qillah. Pada hari ini kita tidak mungkin kalah karena banyaknya jumlah kita. Ya, mereka takabur ya. Kalau istilah kita takabur. Merasa udah banyak, udah pasti menang. Akhirnya mereka bersandar dengan banyaknya jumlah, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kaum muslimin tawakalnya kepada Allah, bukan tawakal kepada sebab, bukan tawakal kepada banyaknya jumlah, bukan tawakal dengan keahlian, tapi tawakalnya yang benar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a, dan itu tidak ada manfaat sama sekali bagi kalian. Jumlah yang banyak, kecerdasan,
pengalaman, tidak ada manfaat kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berikan pertolongan. Jika Allah tidak berikan pertolongan, banyaknya pengalaman, banyaknya harta, matangnya persiapan, habis, hancur seketika. Maka jumlah yang banyak tersebut tidak bermanfaat bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bumi Allah yang luas itu menjadi sempit bagi kalian. Kemudian kalian bercerai-berai. Ya. Makanya Nabi SAW sewaktu mendengar ungkapan dari segelintir orang yang ada di tengah barisan kaum muslimin ini oknum ya gitu ya. Oknum yang ada di barisan kaum muslimin yang mengatakan lan nughlabal yawma min qillah, pada hari ini kita tidak akan kalah karena banyak jumlah kita. Rasulullah merasa berat. Ini ngapa lagi kayak gini gitu ya. Rasulullah merasa berat. Nabi SAW merasa berat karena melihat pasukannya bertawakal dengan jumlah yang banyak sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi sebagaimana yang kita katakan. Akhirnya mereka tawakal kepada jumlah. Oh, ini kita ramai, tidak akan kalah. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar apa yang terjadi ketika awal peperangan Hunain, kaum muslimin diserang dengan tiba-tiba oleh kabilah Hawazin, sehingga pada waktu itu tentara kaum muslimin kocar-kacir di awal peperangan. Kocar-kacir tentara kaum muslimin, sebagian mereka udah lari tunggang langgang, sebagian dari tentara kaum muslimin. Dan kita lihat ternyata yang tetap berada di garda terdepan, yang tidak kabur, tidak lari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan orang yang kabur pertama kali, enggak. Oh, ini Rasulullah nih, pemimpin perang, harus aman dulu, pergi kabur pertama, enggak. Ternyata kata muallif hafizahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berada di medan perang. Rasul tidak mundur. Nabi SAW tetap berada di atas tunggangannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam maju dan bersabda, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Aku adalah anak dari Abdul Muttalib. Ya, Rasulullah maju dengan gagah berani. Ya, tidak takut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika kita berbicara tentang keberanian, kata muallif, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur, adalah contoh bagi kita dari sisi keberanian. Contoh bagi kaum muslimin. Kenapa kita harus berani? Karena kita ingin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya segala perkara yang dapat mendukung kita menjadi seorang pemberani ini dianjurkan. Apa saja misalnya, apa yang dapat menjadikan kita pede jadi pemberani? Di antaranya ya belajar bela diri, gitu ya. Kenapa saya belajar bela diri? Belajar karate kah, silat kah, boxing, kickboxing, MMA gitu ya. Kenapa belajar? Agar kuat, Ustaz. Kalau sudah ada kekuatan, latihan fisik, push up, muncul rasa keberanian. Jangan baru diminta push up 10 kali. Halo Ustaz, push up Ustaz. Cuman 10 kali, ya Allah. Ada laki-laki gitu ya. Harus pemberani, harus kuat. Kalau tidak ada bekal, ini makanya tadi ini diantara jalan kita, wasilah yang ingin kita tempuh agar muncul keberanian tersebut, agar muncul keberanian.
latihan, bela diri, jaga kesehatan. Ya, kenapa? Jogging biar sehat. Kalau sehat, kondisi prima, bertemu dengan musuh pun berani. Tapi kalau udah sakit-sakitan, gimana beraninya? Akhirnya mentalnya down. Ketemu musuh takut, hilang rasa pemberaninya, ndak ada gitu loh. Ya makanya kita katakan tadi al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya ada kaidah yang mengatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid. Kalau seandainya berani ini merupakan sifat yang disandingkan pada diri Nabi SAW, yang artinya dia merupakan sifat yang mulia, sifat pemberani ini, maka jalan kita untuk menjadi pemberani ini juga dianjurkan. Ya, artinya nanti waktu belajar bela diri, insya Allah nanti di pondok ya kita nih bisa banyak kakak-kakaknya ngajarkan ya, belajar bela diri. Kalau kita niatkan untuk jadi sehat, untuk jadi seorang pemberani, maka mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Push up, kenapa push up? Biar kuat Ustaz. Biar muncul rasa pede pada diri, muncul keberanian. Maka pada waktu itu mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin meneladani Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita taufik untuk dapat istiqomah, terus belajar menuntut ilmu, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus istiqomah menempuh siratal mustaqim hatta atanal yakin, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.